Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Oi Marcel Setiawan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Di Kubang, Semarang, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan NIM 21055230003. Saya bekerja di Vitacorp sebagai staf konsultan keuangan. Dan saat ini saya ingin menjelaskan tentang audit internal, terkhusus tentang satuan kerja audit internal dan program anti pencucian uang. Nah, apa sih audit internal itu? Audit internal menurut Ikatan Auditor Internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Sedangkan menurut Mulyadi, audit intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan, baik itu perusahaan negara maupun perusahaan swasta, yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Kemudian yang ketiga, menurut Sawyer, audit internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan. Dan yang terakhir, audit intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola bank. Kemudian ada 6 tujuan dari audit intern secara umum. Yang pertama adalah mengevaluasi kontrol internal. Melakukan penilaian kontrol memungkinkan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas operasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan lingkungan intern organisasi. Selain itu, evaluasi ini juga bisa berguna untuk melihat apakah kontrol internal sudah mampu memenuhi tujuannya dengan baik dan apakah sudah cukup untuk memitigasi risiko apabila terjadi masalah. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Audit internal membantu menemukan redundansi dalam praktik, prosedur, dan tata kelola bisnis, serta memberikan rekomendasi tentang cara untuk meningkatkan efisiensi dengan merampingkan proses bisnis guna menghemat lebih banyak waktu serta uang. Kemudian yang ketiga adalah menjamin keamanan secara digital. Di era modern ini tentunya keamanan digital sangatlah penting. Audit internal memeriksa lingkungan keamanan cyber dan memastikan setiap perangkat yang dimiliki sudah diamankan sesuai standar serta kebijakan yang seharusnya. Audit internal juga mencari kerentanan dalam sistem serta jaringan digital dan memberi saran tentang bagaimana cara untuk menutup celah-celah tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengantisipasi masalah. Selama evaluasi kontrol dilakukan, auditor akan mengidentifikasi masalah nyata atau potensial yang dapat membahayakan organisasi. Dengan menganalisis dan meneliti laporan keuangan, auditor akan memverifikasi keakuratan dan keintegritasannya sehingga apabila terjadi masalah, maka tindakan korektif bisa segera diambil agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar. Kemudian tujuan yang kelima adalah meminimalisir resiko. Audit internal mempertimbangkan semua risiko yang teridentifikasi pada perusahaan dan menganalisis apakah mitigasi risiko dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dan jika tidak, laporan audit akan memberitahu langkah-langkah apa saja
yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah menerapkan kepatuhan. Tugas audit internal mencakup memeriksa undang-undang, peraturan, dan standar industri yang harus dipatuhi oleh organisasi, serta menilai apakah perusahaan sudah mengimplementasikan dengan baik. Dengan demikian, auditor dapat membantu perusahaan untuk memastikan kepatuhan, menghindari penipuan, mencegah praktik korupsi, dan menjauhkan perusahaan dari segala masalah yang bertentangan dengan hukum dan norma etika bisnis. Kemudian kita akan membahas tentang satuan kerja audit intern. Satuan kerja audit internal atau satuan kerja audit intern atau yang sering disebut dengan istilah SKAI merupakan kepanjangan tangan dari para dewan komisaris, di mana mereka memiliki fungsi untuk dapat menjalankan salah satu tanggung jawabnya, melakukan pengawasan kepada seluruh karyawan atas segala kegiatan operasional perusahaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 1 garis miring 6 titik PBI garis miring 1999 pasal 9 huruf B, Bank Umum wajib membentuk Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI sebagai pelaksana fungsi audit internal. Nah, pengertian dari Satuan Kerja Audit Internal sendiri, SKAI merupakan satuan pengawasan yang mempunyai tugas memeriksa semua bagian atau divisi dalam perusahaan terkait kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak serta mencari penyelesaian masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Kemudian wewenang dari SKAI yang pertama adalah mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas serta fungsinya. Kedua, melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, dewan komisaris, dan atau komite audit serta dewan pengawas syariah. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi, dewan komisaris, dan atau komite audit serta dewan pengawas syariah. Kemudian yang keempat adalah melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal. Dan yang terakhir adalah mengikuti rapat yang bersifat strategis. Kemudian tugas pokok dari SKAI adalah yang pertama membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional, baik perencanaan, pelaksanaan, atau pemantauan hasil audit. Kemudian yang kedua adalah membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Kemudian yang keempat adalah memberikan saran, perbaikan, dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Kemudian ada etika profesi dari SKI. Ada 4 etika profesinya. Yang pertama ada independensi, kemudian ada objektivitas, kemudian ada kompetensi dan profesionalisme, dan yang terakhir adalah integritas. 2 diantaranya untuk huruf A dan B merupakan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Auditor Indonesia. Nah, itu independensi sendiri adalah auditor harus bersikap independen Kemudian kita akan masuk ke etika profesi SKAI. Etika profesi tersebut terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah independensi, kemudian ada objektivitas, kemudian ada kompetensi dan profesionalisme, dan yang terakhir ada integritas. 2 dari antaranya adalah standar yang ditetapkan oleh Ikatan Auditor Indonesia, yaitu
poin A dan poin B. Nah, independensi sendiri adalah eh, auditor bersikap tidak terikat oleh satu atau banyak institusi karena mereka adalah pekerja bebas. Kemudian yang kedua adalah objektivitas. Auditor harus mendasarkan keputusannya berdasarkan apa yang dia amati, bukan siapa yang dia amati. Kemudian yang ketiga, kompetensi dan profesionalisme. Di dalam kompetensi dan profesionalisme, dalam kompetensi dan profesionalisme memuat yang pertama SKAI harus memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi. Kemudian yang kedua, SKAI harus menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi secara profesional dan skeptis. Dan yang ketiga, SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan. Kemudian etika profesi yang keempat untuk SKAI adalah integritas. Integritas yang dimaksud adalah mengimplementasikan kode etik audit intern, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas, menghindari benturan kepentingan, dan dapat diandalkan, tegas, jujur, dan dapat dipercaya. Kemudian ada piagam audit intern. Setiap bank harus memiliki piagam ini. Nah, piagam audit intern ini sendiri menjadi pedoman dalam melaksanakan fungsi audit intern. Kemudian yang kedua, piagam audit intern ditetapkan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan rekomendasi komite audit. Yang ketiga, piagam audit intern harus dapat diakses oleh stakeholder terkait. Dan kemudian yang keempat, piagam audit intern harus bisa dikaji paling sedikit sekali dalam 3 tahun. Cakupan piagam audit intern. Yang pertama adalah struktur dan kedudukan SKAI. Yang kedua ada tugas dan tanggung jawab SKAI, serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain. Kemudian cakupan yang ketiga adalah wewenang SKAI. Cakupan yang keempat, kode etik audit intern. Cakupan yang kelima, persyaratan auditor intern dalam SKAI. Cakupan yang keenam, pertanggungjawaban SKAI. Cakupan ketujuh, larangan perangkapan tugas serta jabatan auditor intern dan pelaksanaan pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional bank termasuk dalam perusahaan anak. Kemudian cakupan yang ke-8, kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern. Kemudian yang ke-9, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain. Kemudian cakupan yang ke-10, tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI. Cakupan yang ke-11, persyaratan untuk mematuhi standar profesional audit intern. Cakupan yang ke-12, prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern. Cakupan yang ke-13, kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dari masa tunggu atau yang sering dikenal dengan istilah cooling off period, penugasan yang memadai kepada anggota SKAI. Dan yang terakhir adalah kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu atau cooling off period yang memadai bagi pihak ekstern. Kegiatan yang dilakukan oleh SKAI yaitu melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap yang pertama efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko,
dan tata kelola secara berkesinambungan. Kemudian kegiatan SKI yang dilakukan adalah pemeriksaan serta evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan. Keandalan, efektivitas, dan integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, dan kerahasiaan data. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kualitas kinerja organisasi. Keempat kegiatan SKI di atas berlaku bagi bank secara keseluruhan, termasuk anak perusahaan, kantor cabang bank, dan kegiatan bank yang diserahkan oleh pihak ekstern. Kemudian kita akan masuk ke program anti pencucian uang. Pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sejarah pencucian uang. Pencucian uang sendiri atau yang sering dikenal dengan istilah money laundering muncul pertama kali pada tahun 1920 di Amerika Serikat. Pada waktu itu, mafia di Amerika Serikat memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Para mafia ini kemudian membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya dengan menggabungkan uang haram hasil kejahatan tersebut dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha untuk menutupi sumber dananya, agar seolah-olah berasal dari sumber dana yang sah. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian, yaitu laundromats, yang waktu itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian ini kemudian semakin maju dan berbagai uang hasil kejahatan yang diperoleh ditanamkan pada usaha pencucian pakaian ini. Kemudian, perbuatan yang menjadi tindak pidana pencucian uang menurut UU Nomor 8 Tahun 2010. Yang pertama, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Kemudian yang kedua, yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya menjadi atau merupakan hasil tindak pidana. Kemudian yang ketiga adalah menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana. Kemudian ada 3 langkah yang menjadi dasar operasional pencucian uang, yaitu placement, layering, serta integration. Placement sendiri merupakan tindakan awal dari pencucian uang, yakni proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial, dan pada tahapan ini pergerakan uang sangat rawan untuk dideteksi. Maka, untuk menghindari terdeteksinya pola ini, cara yang biasa dilakukan adalah dengan memecah uang tersebut menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Di samping itu, terdapat cara lain, yaitu dengan menempatkan uang tersebut ke dalam instrumen penyimpanan uang yang berbeda-beda, seperti cek dan deposito.
menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain, melakukan penempatan secara elektronik, dan menggunakan beberapa pihak dalam melakukan transaksi. Kemudian langkah dasar yang kedua adalah layering. Layering merupakan aktivitas yang dilakukan untuk untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Cara yang biasa digunakan adalah dengan membeli aset, berinvestasi, atau dengan menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara. Dan disinilah tempat suaka pajak atau tax havens memperlancar tindak pencucian uang. Definisi tax haven sendiri adalah wilayah tertentu yang menyediakan fasilitas penampungan aset atau investasi asing tanpa kewajiban membayar pajak. Adapun cara lain adalah transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai atau offshore banking, serta melakukan transaksi menggunakan perusahaan boneka atau shell corporation. Dan langkah yang menjadi dasar operasional pencucian uang yang terakhir adalah integration. Integration sendiri merupakan upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan, dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali tindak pidana. Adapun cara yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan investasi pada kegiatan usaha, penjualan dan pembelian aset, serta pembiayaan korporasi. Kemudian ada 3 peran yang sangat penting dalam pencegahan pencucian uang. Yang pertama adalah penyedia jasa keuangan, kemudian masyarakat nasabah PJK, dan yang terakhir adalah masyarakat umum. Untuk penyedia jasa keuangan sendiri bisa menerapkan program anti pencucian uang dengan customer due diligence atau CDD dan enhanced due diligence atau EDD dalam penerimaan nasabah, dimulai dari identifikasi, verifikasi, monitoring, serta profil perusahaan dan penginian datanya, atau prinsip mengenali pengguna jasa. Kemudian yang kedua adalah melakukan pemantauan atau pengkinian data atau update data. Kemudian yang ketiga, memelihara data statistik atas rekening yang telah dilaporkan. Dan yang terakhir adalah menyampaikan laporan transaksi keuangan tunai atau LTKT, laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LKTM, kemudian transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri atau LTKL pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kemudian untuk yang bisa dilakukan oleh masyarakat nasabah PJK, yaitu wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi untuk mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. Kemudian yang kedua, dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain. Setiap orang wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut. Kemudian yang ketiga, transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengirim asal,
alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberikan ke penyedia jasa keuangan atau PJK. Kemudian yang keempat, tegas menolak untuk menyimpan dana orang lain pada rekening yang dimiliki tanpa kejelasan asal-usul sumber dana yang diberikan. Kemudian yang terakhir adalah tegas menolak dana yang tidak diketahui asal-usulnya karena dikhawatirkan dana tersebut bersumber dari tindak kejahatan. Kemudian yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang adalah yang pertama, tidak membeli harta yang tidak jelas status kepemilikannya karena biasanya masyarakat umum tergiur oleh harta yang tidak jelas status kepemilikannya karena harga yang ditawarkan sangatlah murah. Kemudian yang kedua adalah tegas menolak pemberian sumbangan dana tanpa kejelasan peruntukannya. Kemudian yang ketiga, tegas menolak mendanai pembelian bahan kimia berbahaya yang diduga terkait kegiatan terorisme. Kemudian yang keempat, tidak terlibat dalam pengumpulan dana oleh yayasan bagi kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi yayasan tersebut. Dan yang terakhir, tegas menolak membantu pendistribusian buku, artikel, tulisan yang isinya cenderung anarkis atau radikal. Karena apabila hal itu menyangkut terhadap tindak pidana terorisme, maka pihak yang mendistribusikan buku, artikel, atau tulisan tersebut bisa dihukum. Kemudian kita akan masuk ke customer due diligence atau yang sering dikenal dengan istilah CDD. CDD sendiri adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah, atau walk-in customer atau yang sering dikenal dengan istilah WIC. Situasi PJK dalam melakukan prosedur CDD. Yang pertama, pada saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Yang kedua, terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. Yang ketiga, terdapat transaksi transfer dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Kemudian yang keempat, terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Dan yang terakhir, PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah penerima kuasa, dan atau pemilik manfaat atau yang sering dikenal dengan istilah beneficial owner. Kemudian data identifikasi calon nasabah dan nasabah. Yang pertama, identitas diri. Kemudian ada identitas pemilik manfaat, kemudian ada informasi sumber dana dan penghasilan rata-rata per tahun. Dan yang keempat, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah. Nah, identitas diri sendiri
PJK akan mengajukan permintaan konfirmasi identitas pribadi kepada calon nasabah orang perseorangan yang memuat nama lengkap, termasuk nama alias jika ada, nomor dokumen identitas, alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas, dan alamat tempat tinggal lain jika ada, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jenis kelamin, status perkawinan, dan apabila calon nasabah telah bekerja, maka harus melengkapi data berupa informasi pekerjaan, alamat kantor, dan nomor telepon tempat bekerja. Dalam hal ini, sebagai calon nasabah, Anda diminta untuk melampirkan dokumen seperti kartu identitas diri, baik itu KTP, SIM maupun paspor, NPWP, serta melampirkan spesimen tanda tangan. Kemudian untuk identitas pemilik manfaat, apabila ada pihak lain yang menjadi pemilik manfaat dari produk keuangan yang diajukan, maka calon nasabah tersebut melampirkan data dari pemilik manfaat tersebut. Adapun penjelasannya dapat dibaca melalui peraturan OJK nomor 23 garis miring POJK titik 01 garis miring 2019. Kemudian ada mekanisme CDD, yaitu yang pertama bertemu face to face atau melalui sarana elektronik milik PJK atau milik pihak ketiga yang telah mendapat persetujuan dari OJK. Karena di zaman sekarang bertemu secara face to face adalah cara yang kuno dan banyak bank yang sudah menerapkan proses verifikasi melalui HP. Dan yang kedua adalah proses verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi dua faktor autentifikasi. Yang memenuhi dua faktor autentikasi. Faktor tersebut mencakup what you have, yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh calon nasabah, dan what you are, yaitu data biometrik seperti bentuk sidik jari yang dimiliki oleh calon nasabah. Dan di Indonesia sendiri, dokumen Indonesia yang memenuhi kriteria dua faktor autentikasi adalah eKTP atau KTP elektronik. Untuk itu, nasabah akan diminta menunjukkan eKTP dan menautkan sidik jari pada perangkat ponsel maupun perangkat yang tersedia pada saat face to face yang digunakan saat melakukan proses CDD. Kemudian kesimpulannya adalah audit internal adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola bank. Audit internal dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern atau Satuan Kerja Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada manajemen pusat dengan menerapkan etika profesi di dalamnya. Dan salah satu akibat apabila ada kurangnya pengendalian internal yaitu adalah tindak pidana korupsi yang kemudian dilanjutkan dengan tindak pidana pencucian uang. Dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri sudah diantisipasi oleh OJK melalui aturan yang dikeluarkan terutama untuk PJK. Dengan demikian diharapkan tindak pidana korupsi dan pencucian uang lambat laun akan hilang. Kemudian berikut adalah referensi yang saya gunakan. Saya menggunakan satu referensi dari website dan 3 referensi dari jurnal. 2 referensi dari website dan 3
referensi dari jurnal, serta POJK nomor 1 garis miring POJK titik 03 garis miring 2019 dan POJK nomor 8 tahun 2023. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Semoga penjelasan tentang audit intern ini dapat berfungsi untuk audiens semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian presentasi maupun ucapan yang saya sampaikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.